seorang pemain bola yang mendadak teler di lapangan saat Piala Dunia. Kita ke Piala Dunia 1990 di Italia, babak 16 besar, Brasil versus Argentina. Dan pertandingan ini enggak cuma panas karena rivalitasnya yang lama. Argentina datang dengan Maradona di puncak karirnya. Dan secara kebetulan, pertandingan ini digelar di Napoli, kota di mana Maradona bukan cuma pemain, tapi udah kayak dewa di sana. Supporter Napoli sampai bikin spanduk khusus. Pertandingan berjalan ketat dan di satu titik saat ada jeda, seorang pemain Brazil, dia bek kiri yang namanya Branco saat itu ya. Dia kelelahan dan butuh air minum sobat. Dan disitulah ada seorang dari staf medis Argentina yang menyodorkan botol. Botolnya warna hijau. Nah si Branco ya minum aja karena memang lagi haus. Wajar kan? Di lapangan Piala Dunia, siapa yang mau curiga sama kegiatan minum seorang pemain yang emang lagi haus? Ya semuanya emang balik lagi, normal. Dan apa yang terjadi beberapa menit kemudian, Branco mulai merasakan sesuatu yang salah. Kepalanya berat, pandangannya kabur, kakinya seperti berjalan di dalam lumpur. Dia masih di lapangan, masih berusaha main, tapi dengan kapasitas yang jelas bukan kapasitas normalnya. Hasilnya, Argentina berhasil mengalahkan Brazil dengan skor 1-0 melalui gol tunggal Claudio Caniggia di menit ke-81. Karena hal itu, Branco mulai curiga. Dia ngomong ke beberapa orang, tapi nggak ada yang bisa buktiin masa sebotol minuman bisa bikin kalah. Dan selama 14 tahun, kasus ini menggantung sebagai rumor. Sampai di tahun 2004 di sebuah acara talk show televisi Argentina, Diego Maradona dengan santainya tanpa ditodong pertanyaan keras dari manapun mengakui. Gini katanya, iya, airnya memang disuntik sesuatu. Te juro, se dieron cuenta justo. Porque Branco agarró y hizo así, y viste, Branco se la tomó toda, pateó la trivia y hacía Gue bisa aja framing ini sebagai Argentina curang, skandal, bad guys, dan end of story. Tapi gue rasa itu terlalu simple. Dan ini yang menariknya ya. Maradona enggak ngaku-ngaku karena dipaksa. Enggak ada investigasi resmi. Enggak ada juga dokumen yang bocor. Dan enggak ada whistleblower. Dia ngaku sendiri di sebuah acara talk show. Secara sukarela, tanpa ada yang minta. Dan dengan nada yang bangga. Itulah sebetulnya yang paling disturbing dari seluruh cerita ini menurut gue. Bukan saja bahwa ini tuh emang dilakukan dan diakui, tapi bahwa butuh 14 tahun kemudian dan ternyata pelakunya merasa cukup aman, bahkan bangga dan membicarakannya di ruang publik di depan kamera. Tapi Tuhan emang gak pernah tidur, karena ada satu ironi yang menimpa tim Argentina. Mungkin malam itu mereka menang melawan Brazil, tapi saat laga final, mereka kalah lawan Jerman Barat dengan skor 1-0. Tapi lo tahu nggak, dulu gue pikir ketika orang ngomong Maradona, yang gue bayangin siapa? Madonna. Kenalin dulu, Sergio Goycochea. Ini bener nggak sih sobat? Bacanya begitu, coba komen ya. Dia itu kiper cadangan Argentina di Piala Dunia 1990. Kata cadangan ini penting banget. Goycochea bukan pilihan pertama. Dia masuk karena kiper utamanya Argentina, Nery Pumpido, cedera patah kaki di awal turnamen dan harus ditandu keluar lapangan. Jadi secara teknis, Argentina masuk babak gugur dengan kiper yang sama sekali bukan bagian dari rencana awal mereka. Tapi ternyata justru kebetulan itu yang mengubah segalanya. Saat perempat final, saat Argentina versus Yugoslavia, posisi imbang setelah 90 menit dan perpanjangan waktu. Otomatis dilakukan adu penalti. Dan disinilah narasi sang kiper cadangan yang sebenarnya dimulai. Bayangin, lo kiper, lo baru aja main lebih dari 100 menit di pertandingan Piala Dunia. Suhu Italia bulan Juni, kelembabannya penuh. Dan tubuh lo memberi sinyal yang sangat jelas bahwa lo perlu ke toilet. Tapi lo lagi di lapangan, kebelet gila tapi lo lagi di lapangan. Dalam situasi yang lagi adu penalti. Dan regulasi FIFA tidak mengizinkan pemain meninggalkan lapangan selama babak ini berlangsung. Selanjutnya, Goycochea coba minta izin ke wasit, tapi tentu aja ditolak. Jadi pilihan yang tersisa cuma 2 buat dia.
kencing di celana di depan jutaan penonton di seluruh dunia, atau minta bantuan tim. Akhirnya dia milih yang kedua. Rekan setimnya membuat barisan melingkar membelakangi Goicoechea, sebuah human wall sobat. Tembok privasi dadakan di tengah stadion Piala Dunia. Dan dia akhirnya pipis langsung di atas rumput itu. Dan yang terjadi adalah Argentina menang saat adu penalti itu. Di situ seharusnya cerita ini tuh selesai. Cuman jadi anekdot lucu yang mungkin diketawain di ruang ganti setelah pertandingan selesai. Tapi otak Goicoechea punya rencana lain. Momen semifinal saat Argentina versus Italia. Pelatih Carlos Bilardo yang dikenal sangat obsesif terhadap tahayul atau mereka sebut Kabala, menuntut Goicoechea untuk mengulangi tindakan pipisnya tersebut. Bilardo menganggap bahwa pipis di lapangan sebagai faktor penentu kemenangan mereka. Dia harus kencing di lapangan itu lagi. Tapi masalahnya, kalau lagi nggak pengen kencing gimana? Jadi selanjutnya dia mulai atur tuh asupan cairannya. Dia sabar nunggu. Dia pasti ini kondisi biologisnya siap buat pipis lagi. Dan katanya rekan setim atau pelatihnya sempat bisik-bisik nih ke dia. Sebelum mulai, mereka nanya, Udah kencing belum? jujur, ini jadi kocak ya. Karena pertandingan ini membawa Argentina ke momen adu penalti lagi. Dan hasilnya dari ritual si Goicoechea ini membawa kemenangan bagi mereka lewat adu penalti dengan skor 4-3. Mungkin lo harus coba, Sir. Pipis dulu sebelum upload. Mana tahu. Ya, viral. Sekarang kita ke tahun 1969, saat itu Australia perlu mengarahkan Rhodesia atau sekarang Zimbabwe dalam laga kualifikasi Piala Dunia demi tiket ke Meksiko tahun 1970. Di atas kertas, ini mestinya bukan pertandingan yang terlalu mengkhawatirkan sobat. Tapi tampaknya ada yang ngerasa kalkulasi di atas kertas saja nggak cukup. Saat itu dari lingkaran tim Australia, mereka menyewa seorang dukun lokal dari Mozambik. Jadi dia sebelum pertandingan, dia itu harus mendatangi stadion dan nguburin beberapa tulang di dekat tiang gawang Robin Jordan, sang kiper dari Rhodesia. Hasilnya, Australia menang dalam pertandingan itu. Robin Jordan kebobolan, Rhodesia kalah. Australia lolos kualifikasi, misi selesai. Ternyata mereka tidak membayar sang dukun tadi. Bukan karena mereka lupa, bukan karena prosedur keuangan yang ribet, tapi karena mungkin ya di kepala mereka ada satu asumsi sederhana yang tidak pernah diucapkan dengan keras. Buat apa bayar seorang yang berhasil kerjanya tidak bisa dibuktikan secara ilmiah? Dan apa yang selanjutnya terjadi? Sang dukun marah, dia murka, dan dia menjatuhkan kutukan balik. Bukan ke Rhodesia, bukan ke lawan Australia berikutnya, tapi ke Australianya sendiri. Gimana kutukannya? Ini dalam berbagai versi yang beredar ya sobat, kurang lebih kayak gini. Australia tidak akan pernah lolos ke Piala Dunia lagi sampai hutang itu dibayar. Tahun 1974, Australia lolos ke Piala Dunia. Tapi langsung tersingkir di fase grup tanpa menang satupun pertandingan. Setelah itu, 8 turnamen berturut-turut dan 8 kali gagal lolos kualifikasi. Dan ini bukan gagal yang biasa Sobat Sobit. Ini tuh gagal yang spektakuler dalam cara yang paling menyakitkan. Kenapa? Karena mereka kalah di laga penentuan terakhir. Kalah di adu penalti atau seri di momen yang menentukan. Selalu ada kekalahan yang mestinya nggak perlu terjadi. Tapi ini terjadi dan ini berlangsung selama 32 tahun Sobat Sobit. Sampai akhirnya di tahun 2004 ada seorang jurnalis olahraga Australia bernama John Safran. Dia memutuskan untuk meliput cerita ini secara serius. Dia lakukan riset, dia lacak asal-usul kutukan itu. Dan kemudian dia melakukan sesuatu yang dengan standar jurnalisme barat manapun, sama sekali nggak ada dalam job description-nya. Karena sobat, dia langsung terbang ke Afrika. Dia cari dukun baru. Dia bayar untuk ritual pembersihan. Dan yang terjadi 2 tahun kemudian, di tahun 2006, untuk pertama kalinya dalam 3 dekade, Australia lolos ke Piala Dunia Jerman. Bahkan sampai babak 16 besar. Kutukan berakhir tepat setelah utangnya dibayar. Sang jurnalis mungkin percaya bahwa sistem kepercayaan sang dukun cukup valid untuk dihormati.
Dia juga mungkin percaya bahwa 32 tahun kesialan itu udah cukup. Dan hasilnya 2 tahun kemudian, Australia akhirnya ada di Piala Dunia. Nah, kalau menurut kalian nih sobat, kalian percaya Australia akhirnya masuk ke Piala Dunia karena kutukannya udah diselesaikan? Atau mungkin karena pemainnya aja yang lagi bagus di era itu? Coba komen. Berarti menurut gua, si jurnalis ini punya adab yang bener, walaupun ke seorang dukun. Ya intinya bayar utang atau 32 tahun sial, udah gitu aja. Tapi ya sobat, jujur, gue percaya kutukannya selesai. Karena emang dalam kepercayaan gue, hutang itu memang harus dibayar. Kecuali orangnya emang mampu bawa sampai akhirat. Serem. Ada pelatih tim nasional yang milih pemain berdasarkan zodiak. Kita ke Piala Dunia 2006 di Jerman. Saat itu, Prancis datang dengan salah satu skuad paling berbahaya di turnamen itu. Zidane lagi di puncak terakhir karirnya. Thierry Henry, Ribéry, Patrick Vieira, nama-nama yang kalau disebut cukup bikin para pelatih lawan nggak bisa tidur. Dan mereka sampai ke final di bawah seorang kepemimpinan yaitu Raymond Domenech. Di atas kertas, sang pelatih ini punya salah satu rekam jejak paling mentereng dalam sejarah sepak bola Eropa yang justru bikin semua ini jauh lebih menarik. Menariknya apa? Raymond ini percaya sama astrologi sobat. Dia mengintegrasikan astrologi ke dalam sistem seleksi pemain dan pengambilan keputusan taktis timnas Prancis secara sistematis. Contohnya gimana? Misal nih, ada pemain berzodiak Scorpio. Dia menganggap zodiak Scorpio ini membawa aura egois dan destruktif ke dalam tim. Terus kalau ada yang berzodiak Leo, dia akan pasang di belakang karena zodiak ini terlalu dominan dan dianggap nggak bisa diarahkan. Ini tuh bukan asumsi dari luar sobat, si Domenechnya sendiri yang mengatakan dalam berbagai wawancara tanpa tampak merasa perlu menjelaskan atau mempertahankan logikanya. Robert Pires, gelandang serang, salah satu pemain paling teknis yang pernah diproduksi Prancis di Arsenal, dia adalah bagian dari mesin serangan yang sampai sekarang masih jadi referensi keindahan taktis sepak bola dalam menyerang. Domenech tidak memanggilnya. Alasan resminya tidak pernah dinyatakan dengan jelas dalam konteks teknis. Tapi dalam satu wawancara, Domenech menyinggung soal zodiak Scorpio si Pires ini sebagai ketidakcocokan energi di dalam skuad. Sekali lagi, karena dia Scorpio, bukan soal performa, bukan soal kondisi fisik, bukan juga soal chemistry dengan sistem taktis yang sedang dia bangun, tapi soal tanggal lahir. Hasilnya, Prancis berhasil sampai ke final di Piala Dunia 2006 dan Domenech percaya itu semua terjadi karena sistem zodiak yang dia terapkan, bukan karena keberuntungan, bukan juga karena kualitas skuad terbaik yang pernah ada. Dalam psikologi kognitif, apa yang dilakukan oleh si Domenech ini disebut sebagai confirmation bias. Kelemahan bias ini bukanlah kelemahan yang dimiliki oleh seorang yang naif atau seorang yang tidak terdidik. Sebaliknya, biasanya bias ini terjangkit atau dimiliki oleh seseorang yang punya kecerdasan yang tinggi dan punya pengalaman. Jadinya, semakin canggih dan merasa mampu mereka untuk merasionalisasi keyakinan yang sudah ada, semakin sulit bagi mereka untuk melihat data yang bertentangan dengan keyakinan itu. Dalam hal ini, Domenech orang cerdas, dan itu yang membuat dia berbahaya dengan keyakinan zodiaknya itu. Karena apa yang selanjutnya terjadi menunjukkan bagaimana kepercayaan Domenech ini sebetulnya jadi destruktif atau menghancurkan. Tahun 2010 di Afrika Selatan. Ini di mana semuanya runtuh kepercayaan si Domenech ini. Skuad Prancis tahun 2010 bukan skuad 2006 yang pernah dia pimpin sebelumnya. Zidane saat itu udah pensiun, generasi emas udah lewat, dan yang tersisa adalah tim yang dibangun dengan sistem yang didasarkan bukan logika, tapi dibangun berbasis zodiak sekali lagi sobat. Saat pertandingan kedua fase grup, setelah kekalahan lawan Meksiko, Nicolas Anelka dalam satu momen frustasi di ruang ganti. Dia mengeluarkan kalimat yang kemudian bocor ke media Prancis. Akhirnya Anelka diusir dari turnamen. Dan seluruh tim Prancis dalam satu aksi yang tidak ada prosedurnya dalam sejarah sepak bola modern, memboikot sesi latihan sobat. 22 pemain profesional di turnamen paling besar di dunia memilih duduk di dalam bus daripada latihan. Bukan karena capek, bukan karena cedera, tapi karena kepercayaannya sudah sepenuhnya runtuh.
Dan kepercayaan, sekali runtuh, tidak bisa diperbaiki dengan mengganti formasi atau menghitung ulang konfigurasi zodiak di lini belakang. Dalam catatan sejarah, 2 tahun kemudian di tahun 2012, di bawah pelatih barunya, Prancis mulai membangun ulang semuanya dari nol. Pelatih baru tidak pernah sekalipun dalam satu pun wawancara yang terdokumentasi menyinggung soal zodiak sebagai kriteria seleksi seperti yang sebelumnya. Dan 8 tahun kemudian, di tahun 2018, Prancis juara dunia. Tepuk tangan sobat! Seperti biasa sobat, this has been Misteri Tapal Batas, tempat di mana hal viral dibahas dan fakta dikupas. Kalau episode ini bikin lo mikir lebih dari biasanya, share ke satu orang yang lo pikir lo perlu denger hal ini. Itu cukup. Subscribe kalau belum. Ingat, sampai ketemu di next episode berikutnya. Jaga suara kalian. Take care.